Mobil jual dengan alasan butuh uang atau ingin ganti baru, namun sampai lupa lapor ke Samsat untuk blokir surat tanda nomor kendaraan. Ini adalah suatu masalah. Selain mendapat pajak progresif yang tentunya nilai pajak kendaraan bertambah, masalah lain bisa terjadi bila kendaraan disalahgunakan oleh pemilik barunya, baik pelanggaran lalu lintas maupun tindak kejahatan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya kepatuhan masyarakat untuk langsung melaksanakan blokir lapor jual ketika telah melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Namun, kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang luput akan hal tersebut, sehingga baru melaporkan kendaraan ketika mendapat masalah seperti tilang elektronik dan ditemukan tindak kejahatan akibat pemilik baru kendaraan. Adapun penyebab masalah mengenai mengapa masyarakat tidak melaporkan blokir lapor jualnya, yakni yang pertama, tingkat kesibukan masyarakat. Selanjutnya, proses antri di Samsat, lalu birokrasi yang cukup panjang, dan waktu dan kesempatan yang kurang. Beberapa masyarakat juga tidak mengetahui prosedur mengenai blokir lapor jual dan tidak pernah mendapat sosialisasi, serta mayoritas masyarakat memiliki sikap selalu menunda-nunda. Lantas siapa saja yang terkena dampak? Yang pertama, masyarakat yang memiliki kendaraan karena bisa mendapat pajak progresif bila hendak memiliki kendaraan baru. Kemudian yang kedua, masyarakat yang mendapatkan kendaraan tersebut apabila ada masalah terkait pemilik kendaraan sebelumnya. Kasus terkini pada saat ini yang sedang marak diperbincangkan, kasus bom bunuh diri menggunakan sepeda motor di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi tanggal 29 Maret 2021 mengingatkan kita pentingnya melapor kendaraan yang telah dijual kepada kantor Samsat. Dua pelaku pengoboman yang merupakan pria dan wanita menggunakan sepeda motor Matic bernomor polisi DD5984MD saat menjalankan aksinya. Sepeda motor tersebut diketahui merupakan kendaraan atas nama Hasniawati yang beralamat di Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ternyata motor Matic milik Hasniawati itu pernah ditarik oleh debt collector pada tahun 2015 silam, sehingga kendaraan itu bukan lagi milik Hasniawati. Adapun kebijakan yang ada sebelumnya adalah Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab telah melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait proses blokir lapor jual pada kantor Samsat sesuai STNK kendaraan. Namun hasil dari kebijakan tersebut kurang berjalan maksimal akibat kurangnya pihak-pihak yang bisa mengakses sosialisasi melalui berita-berita yang ditampilkan melalui beberapa media sosial tadi. Adapun alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk menangani masalah tersebut adalah yang pertama, laporan blokir jual via online. Lalu yang kedua, membuka loket khusus untuk menangani aduan lapor jual. Dan yang ketiga yakni melakukan kegiatan sosialisasi tentang lapor jual. Laporan blokir lapor jual via online yakni pelaporan kendaraan yang sudah dijual melalui online dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Buka loket khusus untuk menangani aduan lapor jual yakni pelaporan kendaraan yang sudah dijual di kantor Samsat dengan menggunakan loket khusus sehingga dapat meminimalisir antrian. Kemudian
kegiatan sosialisasi tentang lapor jual, yakni penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun media online. Kelebihan dan kekurangan dari ketiga alternatif kebijakan, yaitu yang pertama, mengenai laporan blokir lapor jual via online. Kelebihannya yaitu memudahkan bagi masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak sempat ke kantor Samsat. Kemudian hal ini juga sesuai dengan perkembangan zaman, inovatif, serta proses lapor jual bisa dilakukan lebih cepat dan dapat memangkas birokrasi. Kekurangannya yaitu beberapa masyarakat masih gagap teknologi. Yang kedua, membuka loket khusus untuk menangani aduan lapor jual memiliki kelebihan yaitu dapat ditangani lebih cepat. Namun kekurangannya harus menyediakan SDM khusus untuk pelayanan lapor jual, kemudian membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana khusus, dan tidak semua masyarakat bisa menyempatkan waktu untuk ke kantor Samsat. Alternatif yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi tentang lapor jual memiliki kelebihan yakni informasi lebih cepat sampai kepada masyarakat, namun kekurangannya yaitu belum tentu bisa menjangkau seluruh masyarakat. Adapun alternatif kebijakan terpilih yaitu ketiga alternatif tersebut memiliki manfaat untuk proses lapor jual, hanya saja yang paling menyentuh untuk tingkat proses lapor jual kendaraan masyarakat adalah laporan blokir lapor jual via online, sebab masalah utama masyarakat tidak melakukan lapor jual ke kantor Samsat adalah karena tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk datang melaporkan kendaraannya yang sudah dijual. Sehingga dengan pemilihan alternatif kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu berasa lagi ketika menjual kendaraannya untuk tetap melapor, karena proses di sini sudah mudah dan cepat kepada masyarakat, memotong rantai birokrasi dan mencegah pungutan liar. Alasan mengapa memilih kebijakan laporan blokir lapor jual via online yaitu karena hal ini dapat mendukung pengembangan inovasi Bapenda Sulsel sehingga memudahkan wajib pajak untuk terus melakukan update data kendaraan tanpa harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk datang ke kantor Samsat. Hadirnya layanan yang dilakukan secara daring ini tentu memberikan cukup banyak manfaat bagi masyarakat. Mereka jadi bisa mengurus blokir lapor jual dengan bantuan ponsel ataupun personal komputer, bahkan meski sedang berada di luar kota atau di luar pulau sekalipun. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi masalah yang timbul akibat tidak melaporkan kendaraannya setelah berpindah tangan ke pemilik lain, baik masalah yang umum saat ini terjadi mengenai tilang elektronik maupun tindak kejahatan lainnya. Kebijakan ini lebih mudah pelaksanaannya serta dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama sebab hanya menggunakan server aplikasi dan bisa terus dilanjutkan untuk seterusnya. Dengan demikian, satu kebijakan yang dipilih ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Keterbatasan kebijakan ini yaitu masyarakat banyak yang belum memahami pembuatan dokumen administrasi secara online dan tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa gadget ataupun komputer. Terlebih, jangkauan jaringan pada beberapa tempat tidak sama kualitasnya sehingga pada titik tertentu tidak bisa menjangkau akses tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.